RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi Pak Philip, salam sehat. Halo, selamat pagi. Kabar baik, salam sehat semua. Baik, terima kasih Pak Philip. Ini selalu bersedia untuk RRIND ya Pak ya. Iya. Oke. Baik, Pak Philip bisa informasikan seperti apa nih updatean pendaftaran PSE sendiri di Indonesia? Baik, seperti kita ketahui, Kementerian Kominfo melalui Bapak Menteri Kominfo Johnny G. Plate sudah menegaskan ya sejak beberapa waktu lalu bahwa batas akhir pendaftaran PSE atau penyelenggara sistem elektronik lingkup privat itu sudah ditetapkan paling lambat pada 20 Juli 2022 atau hari ini ya. Dan itu berlaku untuk semua pihak ya. Semua pihak artinya baik perusahaan yang berasal dari dalam negeri maupun dari mancanegara. Dan pemberlakuan tersebut seperti ditegaskan Pak Menteri itu memang berlaku sama. Dan semua pihak diwajibkan untuk mendaftar ke negara ya, seluruh penyelenggara sistem elektronik privat. Dan pendaftaran itu sebetulnya sangat mudah dilakukan melalui sistem OSS ya, Online Single Submission, dan juga dipastikan tidak ada alasan hambatan administrasi sehingga pemerintah menetapkan batas akhirnya pada hari ini ya, 20 Juli 2022. Dan ini memang sebetulnya sudah diamanatkan melalui peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik serta peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2020 tentang penyelenggaraan sistem elektronik lingkup privat. Jadi sudah ada aturan mainnya, dan karena itu pemerintah berharap bahwa semua perusahaan yang terkait ini segera mendaftar karena batas akhirnya sudah ditetapkan sejak beberapa bulan yang lalu. Baik, ini berlaku untuk penyelenggara sistem elektronik private dan juga publik, ataukah hanya untuk yang privat saja nih Pak Philip? Nah, yang sekarang yang di batas akhir yang ditetapkan itu untuk PSE lingkup privat ya, baik lokal maupun asing. Gitu. Oke. Jadi untuk yang publiknya ini masih diberikan waktu nih Pak ya? Ya, betul. Oke. Dan Ya, silakan dilanjutkan. Nah, ini memang kenapa pemerintah menetapkan hal ini? Ada sedikitnya ada 4 tujuan ya yang bisa dicapai atau yang ingin dicapai lewat aturan pendaftaran PSE lingkup privat. Pertama, supaya semua perusahaan yang terkait memiliki sistem yang terkoordinasi untuk seluruhnya ya yang beroperasi di Indonesia. Jadi seluruh penyelenggara sistem elektronik yang beroperasi di Indonesia akan memiliki satu sistem yang terkoordinasi. Yang kedua, ini dimaksudkan juga untuk menjaga ruang digital di Indonesia, sebab dengan mendaftar kita semua atau semua pihak yang menjadi penyelenggara sistem elektronik ini sama-sama punya kepastian hukum untuk menjaga ruang digital di Indonesia. Yang berikutnya, yang ketiga, melindungi masyarakat saat mengakses ruang digital karena semua pihak terkait sudah mematuhi ketentuan peraturannya. Dan yang keempat, mewujudkan keadilan termasuk soal yang terkait dengan pemungutan pajak dan yang terkait ya. Dan ini memang berlaku untuk semua pihak ya, seperti saya sebut tadi, dan diharapkan bahwa perusahaan-perusahaan terkait segera memanfaatkan waktu ini, waktu pendaftaran yang disediakan oleh pemerintah, agar kita semua yang terkait ini sama-sama
memiliki satu sistem yang terorganisasi dan sama-sama juga punya kewajiban untuk menjaga ruang digital Indonesia. Oke, nah ini penyelenggara sistem elektronik di Indonesia ini cukup banyak nih Pak Philip Yanta, itu yang lokal maupun juga global, bisa mencapai ribuan juga. Nah ini berapa persen nih Pak per hari ini ya untuk yang sudah mendaftar? Ini batasnya di jam 12 malam atau seperti apa Pak untuk yang PSE privat di 20 Juli 2022 ini Pak Agus Philip? Iya, batasnya memang jam 00 ya. Oke. Pada hari ini, dan ini semua dari sistem yang ada pada kementerian, selalu update data terakhir per jam ini. Memang kami belum mendapatkan informasi terakhir, tetapi itu akan selalu diupdate ya. Mudah-mudahan menjelang batas akhir pada hari ini, semua pihak yang terkait itu sudah mendaftar ya, Dan kalau boleh saya info, PSE lingkup privat lokal atau domestik yang sudah mendaftar cukup banyak ya. Ada Gojek, GoPay, Grab, OVO, Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Blibli, Lazada, Tiket.com ya, BCA, Mandiri, JNT yang kita kenal selama ini, yang familiar dengan berbagai kebutuhan kita, itu sudah mendaftar. Begitupun dari PSE asing ya, yang sudah mendaftar, yang kita kenal, TikTok ya, Telegram, Linktree, Spotify, Peso, Next Generation, Dailymotion, Charlotte, Change.org, dan yang lain-lainnya, dan beberapa yang lain. Nah itu juga sudah mendaftar, dan kita tetap menunggu sampai batas akhir yang sudah ditetapkan itu. Semua pihak, semua penyelenggara mematuhi aturan yang dilakukan oleh pemerintah. Dan juga saya dapat tambahkan bahwa untuk melayani kebutuhan terkait administrasi pendaftaran, Kementerian Kominfo bahkan menyediakan tim teknis untuk mendampingi selama pendaftaran ya. Dan itu untuk memudahkan semua pihak bisa atau tidak menghadapi kendala apapun ketika mendaftar. Demikian. Baik, jadi ini memang sudah dipermudah oleh pemerintah. Tinggal kita menunggu kesadaran dari PSE ini sendiri, Pak Philip ya, untuk mendaftarkan perusahaannya. Ini gratis pendaftarannya? Betul, ya. Ini merupakan layanan ya, layanan yang disediakan oleh pemerintah. Nah, sesuai aturannya seperti itu. Oke. Nah Pak Philip, setelah di pukul 00 malam nanti, bagi perusahaan yang tidak mendaftar ya, bagi penyelenggara sistem elektronik ini yang tidak mendaftar akan otomatis terblokir oleh sistem, seperti itu? Betul, karena aturan seperti itu, dan ini terblokir dan aksesnya akan bisa dibuka kembali setelah perusahaan yang terkait mendaftarkan diri. Jadi pemblokiran itu sementara ya, sementara sambil menunggu perusahaan-perusahaan terkait itu mendaftar. Begitu dia mendaftar, memenuhi semua ketentuan itu, akan segera aktif kembali. Gitu. Jadi akan terbuka dengan sendirinya Pak ya? Persis, jadi pemblokiran itu sementara karena ada ketentuan wajib mendaftar. Begitu perusahaan terkait memenuhi administrasi pendaftaran, dia langsung aktif kembali. Jadi itu pemblokiran yang dimaksudkan itu untuk sementara sampai dengan perusahaan terkait dia mendaftarkan diri. Oke, jadi sanksi yang diberikan kepada pemerintah bagi PSE yang tidak mendaftar hanya pemblokiran saja nih Pak, tidak ada sanksi lainnya ya? Ya, jadi itu pemutusan akses itu memang bentuknya sementara ya. Kalau perusahaan terkait sudah memperbarui datanya, sudah mendaftar, ya tentu pemblokiran segera dicabut atau prosesnya kembali normal ya. Ada proses normalisasi
begitu. baik. Jadi begitu dia terdaftar langsung otomatis pemblokirannya itu segera hilang, Baik. mesin pemblokirnya hilang, begitu. Oke, Pak Philip, ini syarat untuk mendaftar apa saja nih? Ketentuannya ada pada sistem OSS tersebut ya. Jadi semua pihak yang terkait sudah langsung mengetahui karena begitu dia masuk dalam sistem OSS, syarat-syaratnya sudah tersedia di sana dan itu sebetulnya mudah ya karena perusahaan-perusahaan terkait sudah mengetahui apa yang mesti mereka siapkan ketika masuk dalam sistem OSS tersebut dan sebetulnya semua pihak ini sudah mengetahui apa yang mesti dilakukan ya dan bagaimana tadi saya sebut Kementerian Kominfo memastikan bahwa ketika perusahaan-perusahaan tersebut masuk dalam sistem OSS tersebut itu semua bisa dilakukan dengan sangat mudah karena sudah tersistem dan terkoordinasi dengan baik. Tinggal mereka memenuhi atau melakukan tahapan-tahapan sesuai dengan sistemnya. Seperti itu. Oke, yang terakhir Pak Philip, apa himbauannya ini untuk PSE yang belum mendaftar dan juga PSE yang juga sudah mendaftar? Silakan. Ya, seperti tadi saya sebut, ini memang tujuannya supaya kita semua atau semua pihak yang terkait memiliki satu sistem terkoordinasi ya untuk seluruh PSE yang beroperasi di Indonesia. Karena bagaimanapun juga hal yang terkait dengan pelindungan data termasuk masyarakat yang mengakses ruang digital perlu mendapat perlindungan juga. Karena itu untuk memastikan koordinasi seluruh PSE yang beroperasi di Indonesia, pemerintah memang mewajibkan mendaftar ya. Lalu ini pun terkait dengan bagaimana upaya pemerintah untuk mewujudkan keadilan. Tadi saya sebut termasuk soal pemungutan pajak dan sebagainya ya, itu ada aturannya sendiri. Tapi dengan memasuki sistem OSS ini maka semua pihak yang terkait mendapatkan perlakuan yang sama, baik itu perusahaan-perusahaan domestik maupun perusahaan asing. Ya pada saat yang sama juga ada kepastian pemerintah untuk menjaga ruang digital yang sekaligus melindungi masyarakat yang mengakses ruang digital. Jadi ada upaya bersama semua pihak terkait, baik itu perusahaan sendiri, perusahaan asing maupun domestik, juga masyarakat, dan di sana ada kepastian soal keadilan ya terkait dengan pemungutan pajak yang merupakan kewajiban bagi negara. Kira-kira begitu. Oke, baik Pak Philip, terima kasih informasi dan waktunya pagi hari ini. Kita berharap sampai di pukul 00 nanti semakin banyak nih PSE yang mendaftar ya, dan tentunya menjalankan ini aturan negara terkait dengan aturan digital nih yang ada di Indonesia ini. Salam sehat Pak Philip, terima kasih. Salam Baik, tangguh selalu. terima kasih, sehat untuk RRI ND. Pro 1, Kanal Inspirasi.